Kalau si ini Bang Nur Alim gitaris nggak? Nur Alim dia pengocok handal. Hah? Pengocok handal dia. Berarti dia nanti di bartendernya ya? Nggak tahu tuh dia mau menerima Yesus sama siapa juru selamatnya ya, kita nggak tahu ya. Tetapi dia kan mengklaim bahwa dia menyembah Tuhan yang sama, berakidah yang sama dengan orang-orang Yahudi. Coba dulu Bang. Silakan Om Willy, barangkali punya. Om Willy sih. Jadi maksum itu terjagalah dari perbuatan dosa gitu, dia suci gitu. Oke. Kalau muka asam itu dosa nggak sih sama orang buta? Kalau bermuka asam gitu sama orang buta gitu, dosa nggak sih Bang? Ya dosa gitu, dosa. Dosa. Terus kenapa Nabi Muhammad tuh mukanya asam sama Umi Maktum di dalam Abasa 1? Berarti Nabi gagal maksum dong. Gimana tuh Om? Tapi ini Bapak ini kiai nggak sih? Kayaknya gampang tampang-tampangnya tampang ustadz gitu. Ini ustadz nggak sih? Ustadz. Iya. Cuman ya. belum cukup ilmu gitu. Oh, Pak Ustadz belum cukup ilmu. Yang penting kan udah cukup umur kan? Ya kan? Yang penting cukup umur dulu lah. Kalau cukup ilmu bisa nanti dibicarakan ya kan. Kira-kira kalau menikahi wanita belum cukup umur gimana tuh Pak Ustadz? Ya menikah yang belum cukup umur ya sah-sah aja sih. Ini Tapi kan untuk menggauli itu membutuhkan jangka waktu dia dulu dewasa gitu. Kalau untuk menggaulinya gitu. Oke, kalau 9 tahun itu udah digauli, udah cukup umur belum tuh? Ya itu kan Arab 9 tahun mungkin beda lah sama 9 tahun orang Nusantara gitu, orang Indonesia. Apa bedanya? Emang lu kata di sono raksasa, di sini kurcaci. Diskriminasi banget lu. Di Arab beda. Gimana? Ini kan ngomongin umur. Umur itu bicara tentang psikologi juga gitu. Kira-kira udah pantas belum umur 9 tahun secara psikologi itu di gitu. Ya, menurut Pak Ustadz Syarif. Pribadi ya, kalau dari pribadi ya belum cukup lah gitu. Tapi kan itu kan Nabi Muhammad ya, jadi menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Nabi Muhammad. Iya kan, ke situ kan. Itu tau nggak yang di Indonesia itu siapa namanya ya? Umil ya, lupa gue namanya. Namanya Syekh Puji. Saya Puji. Ya, Puji ya. Itu kan udah aki-aki itu kan. Gimana tuh menurut Abah Syarif ya? Anak Abah nih Ya. 9 tahun nih, 9 tahun tuh kelas 2, kelas 3 Intinya, ya intinya udah balik lah, udah balik gitu. 9 tahun mana ada yang udah balik? Kelas Ya 2, kan kelas 3 SD mana ada yang balik? Balik badan. Di kitab fikih kan itu batasannya 9 tahun. Mana ada 9 tahun balik? Gimana sih? Belum ada. Secara psikologi itu belum siap, secara fisik juga belum siap gitu. Gimana tuh? Menurut Abah Syarif deh. Ya itu kan intinya udah keluar itulah, udah keluar darah kotoran itu kan. Ya iya itu belum ada anak kelas 2, kelas 3 SD itu nggak ada yang haid, itu nggak pernah ada tuh kisah umur segitu tuh haid. Iya. Udah, ya intinya udah, kalau udah haid itu udah nggak apa-apa gitu dikawin lah, digauli.
Asalkan udah Tapi bentar-bentar nih Abah Syarif, dikawini gitu. kalau di dalam Islam sendiri lagi haid itu boleh nggak sih digauli? Nggak boleh. Loh, kok ini beda sih sama ustadznya? Ada Nggak ustadz boleh yang kalau- mengatakan ya, ini Ya. ada tutorialnya bahkan karena ada hadisnya ya. Boleh digauli yang lagi menstruasi, cuman disuruh diikat lalu silahkan. Gitu. Ya itu kalau laki-lakinya nggak tahan, mungkin kalau sekedar memuaskan nafsu ya boleh, tapi asalkan jangan ke situ gitu. Jangan ke inti gitu. Papa jahat kurang ajar digesek-gesek aja. Anjir marah banget tuh PPJ. Emang nggak ada alak lu ya PPJ ya? Bagaimana sih? Saya ini memiliki 3 istri ya. Jadi tentu dengan libido yang besar, ya sebagai seorang berdarah berketurunan Arab, ya dengan istri-istri yang juga Arab, tentu kami semua mengikuti besar. Makanya ada dalil yang menuntunnya, ada tuntunannya ya. Bukti Agatha, jadi diikat, digesek gitu. Tentunya sensasi digesek dengan kain sarung itu akan sangat berbeda ya. Mungkin kalau Ukti menggunakan gajah duduk itu lain, kalau menggunakan HBS itu lain juga itu. Ada cita rasa yang berbeda, sensasi yang berbeda. Apa itu? Mungkin jika Ukti memiliki rezeki untuk berkeluarga, mungkin bisa dipraktekkan. Begitu indahnya Islam, saudariku, begitu indahnya Islam. Jadi kemungkinan saya untuk meninggalkan Islam ya dengan hobi saya sebagai tukang kawin mengawin ya kecil, kemungkinan saya akan berpindah kepada ajaran-ajaran agama lain. Sangat sulit sekali. Sulit sekali. Kayak ini Islamnya agak lain ya, agak miring ya yang ini ya. Ya. Ya kalau di dalam keimanan saya mungkin Ukti Agatha akan bersama dengan orang tua Nabi Muhammad di neraka nanti. Ya mohon maaf. Ini harus saya katakan, mohon maaf. Saya tidak bisa berapa-apa. Berarti Anda ini memang yang punya sorga ya? Ya bagaimana ya, namanya juga datang terakhir, tentunya memiliki wewenang untuk merevisi yang sudah ada. Bagaikan sebagai sebuah refleksi ya. Tentunya kalian yang di depan tidak memiliki wewenang untuk merevisi yang di belakang, kan nggak mungkin kan? Tentunya yang belakang yang bisa merevisi yang di depan kan? Ya seperti ada pepatah mengatakan ya, uang palsu itu pasti datang setelah uang asli kan gitu. Ya tentunya kami sebagai yang Anda tuduhkan sebagai yang palsu kan bisa memberikan janji-janji manis ya. Nanti kita apa yang haram di dunia akan menjadi halal di surga nanti. Jadi buat teman-teman yang memiliki menahan-nahan naluri untuk merasakan nikmatnya tusbol, nah nanti bisa menikmatinya di surga nanti ya. Yang menahan-nahan bagaimana rasa nikmatnya memakan babi, nanti di surga nanti bisa menikmati rasanya makan babi. Ayo Sarif, bantah kalau kau bisa, bantah. Bisa nggak bantahnya? Ayo Sarif, bantah. Kan Pak Ustadz Syarif. Ya intinya kan kami beriman kepada Al-Quran ya. Apa yang dilarang di Al-Quran ya sudahlah, nggak saya makan dan nggak saya lakukan gitu, Mbak Agatha. Nah di surga nanti, Kalau di sorga? Ya intinya di surga itu kenikmatan yang tidak sebanding dengan kenikmatan dunia, itu melebihi kenikmatan dunia. Apa itu contohnya? Gak bisa dibayangin gitu, Mbak Agatha. Gak bisa dibayangin dengan kenikmatan yang ada di dunia gitu. seperti meminum miras. Nah miras mungkin
tahu ya ayatnya, masa aku ngasih tahu, masa nanti dikasih ngasih tahu ya. Miras yang mengalir di air sungai, air susu gitu, yang tidak memabukkan, diminum seberapa banyak pun tidak akan memabukkan ya. Mungkin ya saya kasih clue-nya begitu ya saudariku. Ayat-ayatnya banyak itu. Kenikmatan ayat ketik aja keywordnya kenikmatan di surga. Nah, itu. Apa yang menjadi haram ini akan menjadi halal di surga nanti, saudari-saudariku. Seperti itu. Jadi apalagi ya yang akan menahan kalian oten-oten untuk ke surga nanti? Masa kalian mau nyanyi-nyanyi aja di surga? Nyanyi dong. Iya, surga kami tuh soalnya berbanding terbalik dengan di dunia. Mbak Agatha, saya mau tanya, kalau di ortodok itu nyanyi enggak? Nyanyi lah, bermasmur. Maksudnya memuji Tuhan di surga nanti. Iya, kami berjabur di surga nanti. Butuh gitaris nggak? Nggak ada. Surga kami tuh nggak ada kan gitaris. Bisa aku, Kiamat sama Billy. Butuh gitaris. Kami gitaris loh. Billy Yahudi ya, iya. Billy Yahudi, Kiamat, sama aku. Sama gitaris loh. Siapa juga gitaris loh, si Iza yang Yahudi itu juga gitaris. Oh ya. Kalau si ini Bang Nur Alim gitaris nggak? Nur Alim dia pengocok handal. Hah? Pengocok handal dia. Berarti dia nanti di bartendernya ya? Nggak tahu tuh dia mau menerima Yesus sama siapa juru selamatnya ya, kita nggak tahu ya. Tetapi dia kan mengklaim bahwa dia menyembah Tuhan yang sama, berakidah yang sama dengan orang-orang Yahudi. Nah begitu. Dia mengklaim seperti itu. Atau dengan narasi terbarunya yang dia berkata bahwa Allah itu tidak punya istri. Allah tidak punya istri? Iya. Oh, bukannya Allah itu bisa aja punya istri? Iya, karena Allah tidak punya anak, jadi dia harus tidak punya istri. Bukannya Allah tidak punya anak karena tidak punya istri? Enggak gitu ya, dia kan ingin bertanya, kenapa Yesus tidak punya anak? Ya karena tidak punya istri. Lalu kutanya sama dia, jadi kau mau nuduh Yesus itu Allah? Entar Isa turun keluarga. Mbak Agatha, Isa kan turun ke bumi gitu ya, turun ke dunia gitu ya. Yang kedua, kedatangan yang kedua, yang kedua itu kan. Yang kedua itu, ya di Islam itu kedatangan yang kedua itu Nabi Isa itu akan menikah, memiliki turunan, dan seperti biasa saudariku, dia akan berpoligami. Enggak berpoligami enggak. Oh, bukannya Isa datang itu bunuh babi sama matain kawin dong. Dia itu akan mengadili umat-umat Kristiani gitu, mengadili umat Kristiani yang menganggap membunuh B2. Tetapi dia akan menikah, memiliki anak, dan jangan lupa indahnya Islam berpoligami. Begitu saudari-saudari. Tunggu. Kalau Isa datang untuk membunuh babi, apa salah babi? Bukan membunuh saingan dagang. Jadi gini, Isa kan turun dan ada keterangan kan dia itu akan mengadili orang-orang yang menganggap dirinya itu Tuhan gitu. Di mana itu? Jadi akan meluruskan ajaran Kristiani, karena dia itu turun misi kedua itu, datang kedua kalinya itu dia pun mengikuti ajaran Muhammad SAW gitu. Tunggu. Isa meluruskan ajaran Kristiani gitu. Emangnya sebelumnya kenapa ajaran Kristiani? Iya, jadi kan dia itu akan mematahkan yang menganggap dirinya itu Tuhan gitu ya. Jadi bahwa saya itu bukan Tuhan, saya itu nabi
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka janganlah sembah saya tapi sembahlah Allah gitu. Cuma susah Bang Sarip. Ada Bang dalilnya? Sarip. Iya enggak, kalau mau nyerang ortodok nggak ada salib. Ya. Susah dia. Nggak ada salib, dia mau datang. Mana salibnya? Nggak ada Bang. Itu agak repot ya nih, kalau ketemu ortodok agak repot dia karena nggak ada. Jadi pastor itu Mbak Agatha, ada keterangan pastor itu bakal dikumpulin gitu. Mau ngapain kalau dipalang? enggak, kalau yang tetap menganggap dirinya itu Tuhan, maka akan dibunuh gitu, Mbak. Gitu. Ntar pada misi yang kedua kali gitu. Di antaranya ya di samping membunuh Dajjal gitu ya, dia akan Ini ada dalilnya nggak sih karangan ini? Berarti Ada dalilnya nggak sih dongeng ini? Ada dalilnya, ada. Gimana? ada di kitab-kitab para ulama itu ada. Kedatangan Imam Mahdi itu, cerita kisah kedatangan Imam Mahdi. Bukannya di Quran dikatakan gini ya? Bentar ya. Di Al-Quran nggak ada, Oh, di Quran nggak ada. Setahu saya diberkati ini nih yang pengikut-pengikutnya Nabi Isa ini dikatakan apa ya? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kalau di dalam Quran dikatakan. Iya, makanya yang menganggap Nabi Isa Tuhan itu kan wanes. dia akan mengadili yang kena pertama kepada dirinya gitu, Mbak Agatha. Tapi tunggu ya, ini saya tanya ya, Abah Syarif ya, ini kan Ustadz ya. Abah Syarif, kira-kira apakah umat Islam ini dijanjikan akan ke surga semua? Ke surga selagi dia meninggal dalam keadaan beriman. Jadi walaupun sebelumnya dia walaupun dia sebelumnya ini membunuh, berzina, ya, ini pasti akan masuk surga. Ya, dia akan diadili itu, dihisab gitu ya, terus di mizan itu ditimbang amalnya. Kalau berat kepada kebaikan dia selamat ke surga. Kalau dia beratnya ke keburukan dia neraka gitu, Mbak. Jangan lupa orang-orang Yahudi dan Nasrani masih standby itu untuk menerima pelimpahan dosa. Oh iya, kenapa ditimbang lagi? Bukannya di hadismu Yahudi dan Nasrani itu penebus kalian? Gimana nih? Jadi konsepnya nih gimana nih, Pak Syarif? Kok bisa lu yang bikin dosa, tapi yang nanggung dosa lu itu Nasrani dan Yahudi? Ya, namanya agama gue yang buat. Gimana sih lo? Kok lu yang ngatur? Gimana itu Pak Syarif? Logika nggak sih? Ya, jadi intinya kan Yahudi Nasrani itu kan yang tidak beriman kepada Muhammad ya di neraka gitu. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu udah di surga atau udah di neraka sekarang? Belum. Ya dia di alam barza dia. Dia aja belum di surga, terus yang ngikutin dia gimana sih? Dianya aja belum di surga. Terus yang nolak dia dikatakan masuk neraka lah, dia aja jelas tempatnya. Enggak kan, jadi gini Mbak Agatha, dia itu kan akan dibangkitkan, jadi orang yang akan dibangkitkan pertama kali. Siapa yang membangkitkannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu. Janji apa udah bisa dibuktikan itu? Apa? Itu janji apa bisa dibuktikan itu? Ya itu kan walau-walau apa yang nah, jadi gini yang diberitakan gitu. Enggak, ini saya nanya, ini kan baru kata-katanya kan. Kata hari ini gitu kan, kayak janji. Saya akan membantu Gus Syarif untuk menjawab. Ukti Agatha pernah melihat nggak ada kaligrafi Allah di sebelahnya, di sebelah kanannya ada kaligrafi Nabi Muhammad? Pernah ada nggak? Ada, tahu. Nah, itu adalah makna bahwa Nabi Muhammad berada di sebelah kanan Allah di surga. Kok sama kayak Yesus ya? Loh, ini kok nyontek ya? Aku lagi. Ya udahlah, aku udah. Mohon maaf. Tapi itu kan kaligrafinya doang, lafaznya doang. Lah,
ini maksudnya nih manusianya Itu nih. ada maknanya, ada maknanya dong, ada maknanya dong. Jadi Nah, ini ya. gini Mbak Agatha. Nabi Muhammad tidak akan masuk surga sebelum umatnya itu masuk semua ke surga gitu Mbak. Jadi Nabi Muhammad ini tetap nggak masuk surga dong selama-lamanya. Bukan Karena umatnya kagak ada yang kayak masuk surga. gitu. Bentar. Ya. Karena gini Bang, di Maryam 71 kalian semua itu masuk neraka. Berarti kalian sama-sama tunggu-tungguan dong di neraka. Jadi saking sayangnya Nabi Muhammad kepada Ya, umatnya. ngapain lu ngikutin dia sama-sama tunggu-tungguan di neraka? Orang Dia lagi nunggu depan pintu. gua nunggu dia nunggu, terus sama-sama nunggu. Kita di mana? Di neraka. Ya salam, selesai dong kalian. Nabi sama umatnya kagak jelas. Ngapain nih kayak orang bingung? Ih. Tapi wajar lah kalau di neraka. Kenapa? Karena kaki Allah juga masih di neraka kan? Ya udah kalian semuanya di neraka bersatu. Nasib kau tidak lebih baik dari istri Firaun dan saudaranya Nabi Musa, ya Agatha Primal, karena dalam salah satu dalil bahwa istrinya Firaun, saudaranya Nabi Musa, ibunya Yesua Hamasya, dan satu lagi aku lupa namanya akan menjadi istrinya Nabi Muhammad di surga nanti. Lah gimana ceritanya? Ibunya Isa Al-Masih jadi istri Nabi Muhammad di surga. Nah, Dia aja itu masih di neraka yang bersama-sama sempat dengan Allah dan umat-umatnya. Iya, itu yang sempat memancing kemarahan umat Kristen di Mesir itu. Jadi umat Kristen di Mesir itu marah besar deh karena hadis tersebut. Bentar. Tentunya Ini kok dengan sedikit bisa? kemampuan ya, umat Islam Kok nggak sopan tentu banget mampu. loh? Iya. Ibu sesama sejawat ya, teman sejawat ya, sesama Nabi. Masa ibunya juga diembat? Ini Nabi apaan sih? Nah, tentunya jangan lupa kami umat Islam punya kemampuan yang tidak tertandingi dalam mendakwahkan sebuah hadis sahih. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupakan. Tapi itu ya, pikirin dulu aja itu Abah Syarif ya. Kaki Allah di neraka sebelah, ada hadisnya. Kalian juga di neraka, Maryam 71. Nah, Nabi juga nunggu kalian di neraka. Jadi kalian ini mau lagi reunian di neraka gitu? Nggak kayak gitu. Jadi kan Nabi Muhammad itu kan akan mensyafaati gitu umatnya yang di neraka bisa diselamatkan oleh dia, dimasukkan ke surga gitu. Loh, bukannya Ustaz kalian Syarif yang lagi bersolawat demi dia? Iya. Ini gimana sih? Jangan terlalu di pojokan. Kebetulan sebagai informasi saya adalah moderator di roomnya Ustaz Syarif. Jadi tolong jangan dipojokkan, nanti saya dipecatnya jadi moderator. Oke. Astaga Tuhan. Tapi itulah ya, Abah ya, coba difikirkan gitu ya.